Syifa Zosman. Aku dari kelas 11 MIPA 4. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi trigonometri. Nah, trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di trigonometri ini ada rumusnya. Yang pertama yaitu rumus persamaan trigonometri. Nah, rumusnya itu ada 3, yaitu ada sin, cos, dan tan. Nah, rumus sin itu ada 2, yaitu alfa ditambah k dikali 360. Rumus keduanya yaitu 180 dikurang alfa ditambah k dikali 360. Yang kedua ada cos, yaitu rumus pertamanya ada alfa ditambah k dikali 360. Rumus keduanya yaitu min alfa ditambah k dikali 360. Dan yang terakhir ada tan, yaitu alfa ditambah k dikali 180. Nah, yang selanjutnya itu ada trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, di sini tuh ada langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan nilai K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yang kedua yaitu menentukan nilai tan theta sama dengan B per A atau sin per cos. Yang ketiga yaitu ada menentukan theta sama dengan tan inverse B per A. Yang keempat yaitu ada menentukan kuadrat dari theta. Nah, yang kelima yaitu nyatakan bentuk K cos dari X dikurang theta sama dengan C, atau cos X dikurang theta sama dengan C per K. Nah, yang keenam yaitu ada menentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada contoh soalnya yaitu sin X dikurang akar 3 cos X sama dengan akar 3. Nah, sebelum langkah pertama kita harus menentukan A, B, dan C. Nah, A itu untuk cos dan B-nya itu untuk sin dan C-nya itu untuk konstatan. Nah, jadi A-nya itu sama dengan min akar 3, B-nya itu 1, dan C-nya itu akar 3. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kan menentukan nilai K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, yaitu kita tulis ulang dulu ya rumusnya. Setelah kita tulis ulang, baru kita masukkan angkanya. Oke, selanjutnya itu kita tinggal hasilin aja yang ada di dalam akar ini. Nah, akar ketemu akar itu habis akarnya. Nah, si negatif ini kita nggak usah peduliin ya. Jadi kita tulis ulang aja. Jadi 3 ditambah 1 dikali 1 kan 1. Nah, begini. 3 ditambah 1 itu kan 4. Nah, akar dari 4 sendiri kan itu 2. Nah, langkah selanjutnya itu kan menentukan nilai tan theta sama dengan B per A atau sin per cos. Nah, kita tulis ulang dulu ya. Sama dengan B per A. Nah, B-nya sendiri itu kan ada 1 per A-nya itu kan ada B3. Nah, ini tuh kita pakai kartu ya biar bisa ngasilin jawabannya berapa. Jadi kartunya itu kita taruh akar 3 per akar 3. Nah, jadinya itu sepertiga akar 3. Nah, ini jadinya kalau misalnya kita pakai kartu untuk memenuhi hasil dan memenuhi syaratnya. Nah, selanjutnya itu langkah ketiga yaitu menentukan theta sama dengan tan inverse B per A. Nah, setelah kita tulis yang ada di sana, kita masukin si sepertiga akar 3 di sini. Tapi dalam kurung ya. Nah, si 1/3
3 ini ada di kuadran berapa? Itu ada di kuadran sekitar kuadran 3 sama 4. Jadi 180 dikurang 30 hasilnya 150. Nah, kenapa bisa hasil 150? Karena kan kalau di rumus kuadran kedua itu kan ada 180 ditambah sama 180 dikurang. Ini pakainya 180 dikurang dari sepertiga akar 3 ini. Nah, sepertiga akar 3 ini di tadi itu ada sekitar 30 derajat. Jadi 180 dikurang 30 hasilnya 150. Nah, lanjut ke poin kelimanya. Poin 4-nya dilengkap aja ya, karena ini udah digabungin yang sini. Nah, kalau poin 5-nya yaitu nyatakan bentuk cos tanda kurung x dikurang theta sama dengan c, atau cos x dikurang theta sama dengan c per 3. Nah, kalau di sini aku makainya c per 3 ya, soalnya kalau misalnya pakai yang ini itu tuh sedikit sulit gitu. Nah, aku tulis dulu yang ininya dulu ya di sini. Nah, ini kan theta ya. Tetanya itu kita masukin 150 ya. Nah, C itu kan nilainya akar 3 dan K itu kan nilainya akar 2. Nah, itu jadinya 1/2 akar 3. Paham gak kenapa bisa jadi 1/2 akar 3? Karena di depan 3 itu sebenarnya ada angka 1, tinggal diturunin aja dan akar 3-nya dipindahin ke sampingnya itu. Habis itu, setelah kita selesai dari ini, kita langsung menentukan himpunan penyelesaiannya berapa. Nah, setelah dari poin yang kelima, yaitu kan nyatakan dalam bentuk cos x dikurang theta sama dengan c, atau cos x dikurang theta sama dengan c per k. Nah, habis itu selanjutnya langsung ke poin 6, yaitu ada menentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini aku udah nulis ulang soal yang tadi ada di bawah itu. Kan awalnya kan di sini kan cos 1/2 akar 3. Nah, aku ubah jadi 30 karena kan 1/2 akar 3 di cos itu ada di sudut 30. Habis itu kita langsung ngerjain aja. Nah, rumus dari cos itu ada alfa ditambah k dikali 360. Nah, x-nya itu kan x-nya itu kan ada x dikurang 180. Kita tulis ulang di sini. Dan alfanya sendiri itu ada 30. Nah, habis itu kita pindah ruas, dia si x-nya ini dia bisa sendiri. Jadi 30 ditambah 150 ditambah k dikali 360. Nah, x sama dengan 180 ditambah k dikali 360. Habis itu setelah di sini berakhir, kita langsung cari K0, K1 dan seterusnya. Kita pakai yang K0 dulu ya. Sama dengan x 180 ditambah 0 dikali 360. 0 dikali 360 itu kan 0. Habis itu 0 ditambah 180 itu hasilnya 180. Kalau kita gunain K1 sebenarnya nggak bisa sih, karena itu kan nggak memenuhi syarat sampai 360. Habis itu selanjutnya kita gunain rumus kedua dari si cos itu ada min alfa ditambah k dikali 360. Kita nulis ulang kayak tadi yang di sebelah kiri ya.
setelah ini kita langsung cari K0, K1 dan teman-temannya. Nol dikali 360 itu kan hasilnya 0. Nah, 0 ditambah 120 yaitu kan 120. Habis itu udah sampai sini aja ya, karena K1-nya udah lebih dari 360. Jadi HP-nya itu ada 2. Ada 120 dan 180. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.